7 fakta kekristenan di Ukraina. 1. Andreas, Rasul Ukraina. Saudara, kekristenan dimulai di Ukraina ketika Rasul Andreas menginjil di sekitar Laut Hitam dan mendarat pertama kali di Crimea. Katedral Kiev pada tahun 1621 menyebut Andreas sebagai Rasul Ukraina. Gereja hadir di Ukraina sejak 1033 tahun yang lalu, diperingati setiap 28 Juli. 2. Santa Olga. Olga adalah penguasa perempuan pertama di Rusia. Olga atau Helga juga menjadi pemeluk Kristen pertama dari kalangan penguasa Kiev. Olga dibaptis di Konstantinopel pada tahun 957. Vladimir, cucu Olga, menetapkan Ortodoks sebagai agama resmi Rusia tahun 988 Masehi. Meski Olga berdarah Rusia, ia dikenal sebagai Olga dari Kiev, tempat hidupnya, dan diberi gelar Santa. 3. Buku pertama di Ukraina. Buku pertama dalam bahasa Rusia yang ada di Ukraina adalah Alkitab, tulisan tangan. Buku cetak pertama di Ukraina adalah Apostle atau Para Rasul, terbit tahun 1574. Ivan Fedorov menerbitkan 1000 buku. Sekarang buku tersebut hanya tersisa 128 kopi. 4. Mayoritas Ukraina menganut Kristen Ortodoks. Ukraina lepas dari Uni Soviet tahun 1991, 2 tahun setelah era komunis tumbang dan Blok Timur bubar. Namun bagi Rusia ex-Uni Soviet kini, Ukraina tetap sebagai bagian dari Rusia karena bahasa, budaya, dan politik. Bahkan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Juli 2021, Putin menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Iman Kristen Ortodoks menyatukan orang Rusia di barat dan timur. 5. Invasi Rusia ke Crimea penyebab pemisahan gereja. Persoalan antara Rusia dan Ukraina mulai muncul ketika orang Ukraina di bagian timur cenderung menganggap bagian dari Rusia. Sementara orang Ukraina di bagian barat lebih merasa sebagai bagian dari Eropa. Puncaknya ketika Rusia menduduki Crimea, wilayah milik Ukraina pada tahun 2014. Gereja Ortodoks Ukraina yang berkiblat pada Ortodoks Rusia mulai retak. Ritual gereja ada porsi untuk mendoakan pemerintah. Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina tentu mendoakan Putin, bukan pemerintah Ukraina. Atas desakan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, Gereja Ortodoks di Ukraina di bawah Patriark Bartolomeu memisahkan diri dari Ortodoks Rusia. 6. Keindahan gereja di Ukraina. Gereja Ortodoks Ukraina memperingati kelahiran gereja setiap Desember. Tahun 2021 silam adalah perayaan tahun ketiga. Kepala Gereja Ortodoks Ukraina menaungi sekitar 4.500 gereja. Katedral Santo Michael adalah pusat spiritual Ortodoks Ukraina. Inilah sejumlah gereja Ortodoks Ukraina. 7. Nasionalisme gereja.
Salah satu gereja Ortodoks Ukraina adalah Katedral Catherine di Chernihiv yang mengadakan ibadah doa bulanan setiap Kamis pertama untuk Ukraina. Gereja lain menunjukkan semangat nasionalisme Ukraina dengan mengecat dinding gereja sesuai warna bendera Ukraina, biru dan kuning. Patriotisme membela Ukraina juga ditunjukkan dengan menempatkan gambar pahlawan saat perang melawan Rusia bersama dengan ikon gerejawi. Gereja Ortodoks Ukraina percaya Bunda Maria adalah pembela dan pelindung bangsa Ukraina, termasuk pula para malaikat pelindung seperti Mikael. Bahkan Kepala Gereja Ortodoks Ukraina pernah berkunjung ke Luhansk di garis depan pertahanan Ukraina guna memberi semangat kepada para tentara. Saudara, menjadi pembimbing rohani untuk tentara di Ukraina merupakan suatu kehormatan. 25 Oktober diperingati sebagai Hari Santo Martin Turski, patron para pembimbing rohani militer. Ikuti informasi bermutu tentang kekristenan bersama Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.